Dan anehnya lagi, dia ini kok nggak ngejar gitu. Padahal kalau dipikir dekat aja dengan rumahnya. Ya, sungai itu dekat aja, apalagi pohonnya itu. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas cerita mistis sosok kuntilanak laki-laki yang dikenal dengan sebutan kuntilaki. Hantu ini sangat berbeda dengan kuntilanak pada umumnya. Dan dinyatakan kuntilaki ini lebih berbahaya daripada kuntilanak versi perempuan. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Pada tahun 40-an, ada kejadian tragis yang terjadi di salah satu desa terpencil di Indonesia, tepatnya di wilayah pedalaman Jawa. Ada seorang laki-laki paruh baya meninggoy, teman-teman, saat perjalanan pulang ke rumahnya. Waktu kejadian itu, pada sore hari, laki-laki paruh baya itu meningsoy karena dibun-bun. Ya, dibun-bun oleh orang yang tak dikenal. Aku sebut aja laki-laki paruh baya ini bernama Budi ya, teman-teman. Budi meningsoy dengan cara yang mengerikan. Begitu sangat tragis. Di akhir hidupnya, teman-teman, dia itu ditikam oleh orang yang tak dikenal itu. Lebih dari 2 kali. Dan letaknya pun berbeda-beda. Di bagian leher, dada, perut, dan lebih mengerikan lagi, kemaluannya itu juga dipotong. Dan entah kemana gitu. Setelah itu, mayat itu dibiarkan aja, tergeletak di pinggir jalan setapak. Nggak lama kemudian, ada tetangga, bahkan ada warga di desa sebelah, lewat tuh. Nah, di tempat yang dilewati oleh Budi itu adalah tempat jalanan umum. Semua orang-orang melewati jalanan itu. Dan itu adalah jalan satu-satunya yang paling tercepat. Setelah beberapa warga desa melintas, mereka itu langsung syok. Mereka kagetnya bukan main. Karena melihat sosok jasad yang belum dikenal. Karena pada saat itu jasadnya itu tengkurap gitu. Wajahnya nggak kelihatan. Orang-orang nggak berani untuk melihatnya. Tapi dari mereka itu pergi melaporkan ke perangkat desa. Dan mereka juga melaporkan ke warga sekitar. Dan tersebarlah tuh sampai ke tempat tinggalnya Budi itu. Semua orang berbondong-bondong, teman-teman, mendatangi tempat kejadian. Dan penasaran banget ini siapa sih yang meningsoy dan berlumuran darah di sana. Pokoknya pada saat itu sangat heboh. Hal itu baru terjadi di desa. Sehingga membuat orang itu sangat syok, bahkan kaget. Karena selama mereka tinggal di sana nggak ada kejadian-kejadian seperti pembun-bun. Kecuali seperti kejadian alam ya, seperti tanah longsor, ataupun angin kencang, bahkan banjir. Hanya itu aja yang sering terjadi. Bahkan itu pun terjadi dalam kurun waktu 3-5 tahun. Nah, kejadian ini membuat semua orang penasaran, bahkan ketakutan. Akhirnya, dengan izin perangkat desa, mereka pun membalikkan tuh tubuh Budi. Alangkah kagetnya, ada tetangga yang mengenalnya. Dan mereka mengatakan, ini adalah warga di desa saya, katanya seperti itu. Dan orang-orang sontak kaget. Jadi bagaimana ini? Ayo kita ngomong sama keluarganya. Dan dinyatakan ternyata Budi ini tinggal seorang diri. Ya, dia sebatang kara. Dia adalah duda tanpa anak. Istrinya sudah meninggal dunia sejak 10 tahun yang lalu. Namun dia ini mempunyai banyak kayak harta gitu. Dia pergi ke sawah pun dia menggarap sawahnya sendiri. Bahkan dia juga bercocok tanam.
Ya, seperti menanam pohon-pohon gitu, kayak pohon buah-buahan, kayak durian, jambu, bahkan dia juga memiliki ternak. Ya, seperti kambing, sapi, entok, seperti itu. Dan banyak banget spekulasi. Ya, mereka itu beranggapan, wah ini ada nih yang gak beres, gak mungkin dia kecelakaan. Apalagi di tubuhnya itu banyak luka tusuk. Mereka banyak banget yang mengira-ngira apakah Budi ini mempunyai musuh atau dia ada selisih paham dengan warga sekitar atau warga desa tetangga gitu. Tapi mereka nggak merasa ada selisih paham dengan Budi. Karena hal itu membuat mereka itu takut, bahkan pelakunya ini nggak tahu siapa. Dan mereka akhirnya lapor tuh ke kantor polisi. Polisi pun ada, dan mereka nggak bisa seperti melakukan autopsi karena membutuhkan biaya kan. Hanya tetangga aja yang dianggap seperti keluarga. Akhirnya, Budi ini dimakamkan pada keesokan harinya. Namun pelakunya nggak pernah ditemukan. Dan entah siapa gitu lah pelakunya. Nah, setelah Budi ini dimakamkan, pada malam harinya itu sangat sepi. Nggak seperti malam-malam pada sebelumnya. Biasanya itu orang-orang pada begadang, pada membuat acara. Kalaupun sepi, palingan kalau hujan atau rintik-rintik itu, palingan yang berjaga hanya orang-orang yang ditugaskan di pos siskamling gitu. Ya, mereka palingan ya berkeliling, berganti-gantian. Nah, pada malam itu juga, mereka ini merasa auranya berbeda. Ya, sampai-sampai orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga pos gitu, mereka libur. Nah, pada 2 hari kemudian, mereka kembali tuh beraktivitas normal. Pada malam hari, sekitar jam 1 malam, ada penjaga, 4 orang. 2 diantaranya berjaga di pos, 2 diantaranya lagi berkeliling. Nah, kedua orang ini berkeliling sambil membawa senter masing-masing dan membawa sarung. Mereka ya seperti biasa, melakukan hal itu secara rutin berganti-gantian. Nah, tak lama kemudian mereka melewati sebuah jalan setapak. Namun bukan di tempat kejadian Budi meninggal ya, tapi di desanya. Jaraknya itu agak jauh dari pos tempat mereka berjaga. Nah, setelah mereka berjalan-jalan, berkeliling, dan salah satunya itu melihat sosok wujud laki-laki dari kejauhan dan berdiri seperti kayak tegang gitu, nggak juga berjalan, tapi kayak berdiri di tempat dan menghadap ke mereka dari kejauhan. Dan dia pun ngomong tuh ke temannya, kamu lihat itu nggak? Ada orang tuh berdiri, dia tuh entah mau lewat atau bagaimana sih, kayaknya dia berdiri di situ aja. Nah, temannya ini ngeliat tuh dan menyenterin dari jauh, wah iya ya, ada orang. Dan mereka juga nggak berpikir kalau itu adalah penampakan. Saat itu mereka pun langsung mendatangi tuh orang yang dilihatnya gitu. Nah, saat mereka mendatangi dan sudah lumayan dekat, mereka tuh sambil berteriak kan, sambil memanggil juga, oi kamu siapa? Mau kemana gitu kan? Ini sudah larut malam loh. Kamu siapa pak? Karena dilihat dari wujudnya itu memang seperti laki-laki. Nah, akhirnya setelah mereka agak dekat dan menyenterin wajahnya, mereka itu langsung merinding. Karena wajahnya itu begitu sangat pucat, matanya pun melotot menghadap ke mereka. Karena mereka ketakutan dan merasa sangat aneh, bahkan mereka pun mengingat kejadian 3 hari yang lalu tentang kejadian pembun-bun tanpa ada pelakunya. Akhirnya mereka pun langsung lari. Ya, mereka lari karena ketakutan. Mereka pun sampai lari tuh berteriak setan-setan gitu. Akhirnya mereka sampai tuh di pos dan mengadukan ke temannya yang berjaga 2 orang itu. Dan 2 orang ini sedang tiduran, yang satunya tuh sambil duduk gitu. Mereka pun langsung dibuat kaget. Kok temannya ini berlari-larian gitu, seperti orang ketakutan. Dan sangat heboh pada saat itu. Karena yang 2 orang datang ini berteriak, setan-setan, penampakan begitu kan. Jadi orang-orang yang sudah tidur, para tetangga gitu, bangun. Tapi nggak semuanya, cuma beberapa orang aja. Mereka pun kaget, karena
nggak pernah mendengar orang berteriak seperti kayak ketakutan. Saking hebohnya sampai-sampai orang-orang berkumpul tuh dan menanyakan ada apa. Dikira ada kebakaran atau apa gitu kan, atau ada maling. Dan ternyata kedua orang ini yang baru tiba, mereka pun langsung ngomong kalau ada penampakan. Dan penampakan itu mirip seperti almarhum Budi yang baru meninggal 3 hari yang lalu. Semuanya tuh merinding. Bahkan ada yang nggak percaya. Dan mereka pun nggak percaya kalau ada penampakan gitu loh. Dan sebagian lagi percaya karena dia meninggalnya nggak wajar. Akhirnya, karena ketakutan ya teman-teman, pada malam itu juga mereka membubarkan diri. Ya, mereka langsung pulang gitu. Karena mereka juga takut juga kan kalau itu memang beneran, dan langsung meneror warga desa. Namun pada keesokan harinya, mereka pun lanjut bercerita lagi tuh. Dan gosipnya itu sampai ke tetangga sebelah. Jadi pada saat itu sangat heboh tentang penampakan Budi, teman-teman. Nah, pada 2 hari kemudian lagi, ada lagi tuh terdengar. Namun terdengar orang meninggal. Dan yang meninggal itu adalah seorang laki-laki. Dikabarkan teman-teman, seorang laki-laki itu meninggal dengan begitu sangat tragis. Kemarin pun hilang. Seperti kayak digigit binatang itu. Dan mereka pun langsung mengingat kejadian tentang Budi. Karena saat Budi meninggal, hilang gitu. Nah, mereka pun mengingat seperti ini dan mereka yakin kalau ini bukan soal pembunuhan, tapi ini tentang hantu. Ya, ini kerjaannya hantu Budi. Orang-orang banyak yang mengatakan kalau Budi ini bergentayangan karena belum ditemukan kan pelakunya, sehingga dia meneror warga dan bertemu dengan warga secara langsung, dan warga itu pun jadi korban. Hal itu membuat semua orang heboh. Bahkan orang ketakutan banget gitu loh. Tapi ada sebagian warga yang baru datang dari kota. Dia tuh nggak tahu kalau ada kejadian yang tragis di desanya. Pada saat itu ada seorang laki-laki ini. Dia bersama istrinya. Dan saat malam tiba, dia ini ingin buang air besar. Dia pun keluar malam tuh. Dan pada malam itu sekitar jam 11 malam. Tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Dia pun pergi ke sungai. Kebetulan rumahnya dekat sungai. Nah, pada saat itu dia tuh hanya memakai sarung aja dan celana pendek. Dia pun juga membawa senter untuk penerangan, teman-teman. Akhirnya dia tuh turun tuh, melewati sebuah pohon-pohon gitu, setapak-setapak kecil untuk menuju ke sungai. Gak lama kemudian, dia tuh melihat sosok yang bergelantungan di atas pohon. Dia pikir itu adalah karung. Kadang nangka itu dibungkus sama sama karung putih gitu loh. Itu agar tujuannya kalau jatuh nggak rusak. Nah, dia pikir seperti itu. Tapi karena dia ini kebelet, dia tuh melewatinya tuh. Dan kebetulan yang dia lewati itu adalah pohon tua. Dan itu adalah pohon kapuk. Saat dia melewati pohon itu, dia langsung turun ke sungai. Dan kebetulan dia menghadap ke arah pegunungan. Karena pada saat itu sungainya memang turun ke bawah banget. Setelah dia lagi buang air besar, dia melihat lagi tuh yang warna putih itu kok goyang-goyang gitu. Dan ternyata setelah dia senter, dia melihat kepala di bawah. Ya, bergelantungan kayak orang biasa gitu. Tapi itu adalah seorang laki-laki. Dan kakinya itu di atas. Ya, di atas dahan pohon itu. Seketika dia tuh, kaget kan. Apa benar sih yang aku lihat itu? Akhirnya dia tuh cepat-cepat tuh dan memakai celananya. Dia tuh kayak penasaran juga. Akhirnya dia tuh naik dan menyenterinya. Dan sesaat dia menyenternya, ternyata itu adalah Budi, teman-teman. Matanya itu melotot. Dan dia itu seperti ingin menarik, teman-teman. Ya, kayak orang yang mau menarik orang gitu, yang melintasi bawahnya. Nah, orang ini nih nggak tahu kalau Budi itu sudah meninggal. Dia pun ngomong, Budi kamu ngapain di situ? Langsung, dia tuh langsung melihat kok kayak ada noda itu di bajunya. Disitulah dia langsung berpikir, wah ini bukan
tetangganya nih, ini hantu nih. Akhirnya dia tuh lari pulang sambil berteriak setan, setan seperti itu. Saking takutnya, sarungnya pun copot teman-teman. Dan celananya yang dia pakai itu pun juga copot. Jadi dia tuh nah, karena dia bugil, yang tadinya itu hantu Budi ini mengejarnya, melintasi belakangnya di atas kepalanya. Akhirnya tiba-tiba terhenti dan tertawa seperti tertawa aneh gitu. Kemudian dia menghilang, kayak nggak jadi mengejarnya. Dia pun langsung merasa aneh, kok aku nggak dikejar ya. Padahal kalau dipikir, dia tuh melayang begitu sangat cepat. Kalau dia ditarik mungkin bisa aja gitu loh. Akhirnya dia langsung pergi. Dia pergi langsung pulang ke rumahnya dan menutupi pintunya. Istrinya pun kaget, ibunya pun kaget, bahkan ayahnya juga kaget dan bertanya, kenapa kamu? Kayak orang ketakutan gitu, mana pakaian kamu? Nah, akhirnya dia pun langsung ngambil sarung cepet-cepet dan memakai sarung dan ngomong tuh, di luar sana ada Budi, tapi kok dia terbang gitu. Nah, langsung ibu dan ayahnya pun bercerita, kalau Budi itu seminggu yang lalu sudah meninggal, dan meninggalnya itu sangat tragis. Dia dibun-bun oleh orang yang gak dikenal. Disitulah dia semakin ketakutan. Dia pun ngomong kalau Budi lah yang dia lihat itu. Mereka pun takut teman-teman. Apalagi sebelumnya kedua orang tuanya ini mendengar kalau Budi ini memang sering muncul. Ya, bahkan penampakannya itu sering ada di mana-mana. Dan anehnya lagi, dia ini kok nggak ngejar gitu. Padahal kalau dipikir dekat aja dengan rumahnya. Ya, sungai itu dekat aja, apalagi pohonnya itu. Besok paginya itu heboh lagi tuh mereka bercerita dan tersampailah cerita-cerita versi lain. Nah, pada keesokan malam harinya, ada kejadian teman-teman. Mereka ini mendengar seperti kayak suara kelelawar gitu. Dan kayak orang memanggil gitu. Tapi biasanya yang mereka dengar kelelawar itu nggak seperti itu bunyinya. Bahkan nggak terlalu berisik, tapi ini sangat berisik. Dan mereka pun mengintipnya tuh dari balik dinding mereka. Kebetulan dinding mereka itu ada sela-selanya kan. Seperti kayak sela-sela jendela. Akhirnya mereka itu mengintipnya di situ. Dan mereka melihat ada sosok kuntilanak. Tapi ini laki-laki. Ya, dan wajahnya itu memang Budi. Tapi mukanya itu begitu sangat pucat. Matanya itu melotot. Dia itu bergelantung namun terbalik. Kepalanya itu di bawah dan kakinya di atas. Tapi tangannya itu kayak ke bawah juga gitu loh. Seperti akan siap-siap menarik seseorang. Namun dari suaranya itu, dianya itu kayak suara binatang tapi aneh gitu loh. Orang-orang pun banyak yang mendengar hal itu. Ya, mereka pun mendengar dengan ciri khas yang sama. Suara itu sangat aneh. Sebelumnya nggak ada suara itu. Dan setiap malam dari kejauhan bahkan dari dekat. Mereka melihat pun sangat ketakutan bahkan terbayang-bayang. Mereka pun nggak bisa tidur gitu loh. Karena mendengar suara itu. Setelah suara itu menghilang, terdengarlah suara seperti kayak tertawa gitu. Tertawanya pun juga aneh. Cikikannya itu bukan kayak kuntilanak biasa, tapi kayak berbeda gitu. Dan membuat orang tuh kalau mendengarnya itu sangat merinding. Dan orang-orang nggak berani keluar. Karena mereka takut kalau dijadikan mangsa. Mereka pun menyebutnya kalau itu adalah kuntilaki. Karena memang sosoknya seperti kuntilanak bergentayangan gitu. Tapi dianya ini ya kuntilanak versi laki-laki gitu. Dianya ini bukan kayak kuntilanak biasa duduk di pohon terus nggak terbalik gitu bergelantungan kayak kelelawar, tapi ini dia ini bergelantungan kayak kelelawar. Kepalanya itu di bawah, tangannya itu menjulur ke bawah juga, dan kakinya itu bergelantungan kayak terkait gitu di dahan pohon seperti kelelawar lah. Tapi kelelawar kan memiliki sayap dan menutupi wajahnya, tapi kalau ini enggak, tangannya itu lurus ke bawah. Dan mereka sudah mengenal ciri-ciri kuntilaki itu. Walaupun itu adalah seorang Budi ya, warga mereka. Dan mereka pun berbondong-bondong. Bermusyawarah tuh. Mereka pun memanggil Pak Ustadz dan mendoakan Budi agar dia itu tenang.
Mereka pun sambil bercerita pengalaman mereka masing-masing. Ada yang bercerita dan ada yang punya pendapat. Mereka mengatakan kalau kuntilaki ini suka berdiam diri di pohon-pohon tua yang tinggi. Selain pohon, kuntilaki ini juga berdiam diri di rumah-rumah kosong. Jadi dia ini gak pernah dilihat sama orang-orang kalau duduk kayak kuntilanak biasa, tapi dia selalu bergelantungan dengan posisi terbalik. Dan mereka juga meyakinkan kalau ketemu dengan kuntilaki ini harus telanjang bulat agar nggak jadi mangsa. Ya, dan ada juga sebagian yang bercerita kalau mereka juga melakukan hal itu. Jadi kuntilaki ini nggak jadi memangsanya, bahkan dianya itu kayak tertawa karena melihat mangsanya ini nggak memakai sehelai pun. Akhirnya dia tuh mengurungkan niatnya untuk dijadikan mangsa. Ada juga yang mengatakan kalau ketemu dengan kuntilaki ini, kalau nggak segera melarikan diri sekuat mungkin dan atau bahkan pingsan di tempat, dia akan menjadi mangsa kuntilaki ini. Walaupun banyak juga yang mengatakan kalau kuntilaki ini juga sering menakuti mereka, walaupun nggak dimangsa ya. Tapi mereka sudah hafal banget di jam-jam tertentu, di malam tertentu. Kalau sudah merinding, pokoknya tiba-tiba merinding, hawanya dingin, dan mereka yakin itu adalah hantu kuntilaki ini yang melintas di hadapan mereka, bahkan akan melewati mereka. Dan hal itu membuat orang-orang percaya kalau hantu laki ini memang nyata adanya. Namun walaupun sangat jarang ya, tapi sangat berbahaya juga. Nggak seperti kuntilanak. Jarang kan ada kuntilanak biasa itu memakan korban. Tapi kalau kuntilaki ini memakan korban dan mengincar kemaluan laki-laki juga. Seakan-akan dia ini kayak balas dendam. Walaupun nggak ketemu siapa pelakunya, tapi orang-orang beranggapan seperti itu. Ya, warga desa beranggapan kalau dia ini balas dendam. Dan nggak terasa. Pada saat itu sudah 6 orang. Ya, sudah 6 korban. Dan setiap malam Jumat mereka itu mengadakan pengajian dan doa bersama untuk ketenangan almarhum Budi. Agar Budi ini gak bergentayangan lagi. Akhirnya setelah melewati masa 40 hari Budi meninggal, gak ada lagi teman-teman muncul penampakan itu. Bahkan muncul kayak cerita ada korban atau apa. Gak ada lagi. Tapi walaupun itu teman-teman, gak sedikit juga yang menyampaikan dan bercerita kalau sering dan bahkan masih melihat penampakan Budi. Walaupun penampakan Budi ini gak mengganggu, cuma memunculkan dirinya aja. Tapi bagi orang-orang masih takut gitu loh. Kalau sudah melihatnya langsung berhenti beraktivitas. Apalagi di jalan tempat terakhirnya Budi meningsoy. Orang-orang bahkan kalau lewat ke sana gak berani sendirian. Tergantung orang juga sih. Ada yang berani, ada yang enggak. Tapi dari mereka itu ya tetap harus bekerja, tetap harus beraktivitas seperti biasa. Apalagi di jalan itulah adalah jalan satu-satunya. Dan satu-satunya akses yang tercepat. Dan dinyatakan juga teman-teman, ciri-ciri kuntilaki ini sangat berbeda jauh dengan kuntilanak. Kalau dari pakaiannya, kuntilanak ini pasti sampai bajunya itu sampai ke mata kaki. Sedangkan kuntilaki ini bajunya sampai di bawah lututnya. Jadi kakinya itu masih terlihat gitu loh. Kayak betis-betisnya itu masih terlihat. Hanya panjang dari bajunya itu sampai di bawah lutut. Tapi banyak yang ngomong saat melihat penampakan kuntilaki itu bergelantungan di pohon. Bajunya itu nggak jatuh teman-teman, tapi tetap sampai ke bawah lutut. Dia seakan-akan berdiri. Tapi kedua tangannya pun lurus ke bawah. Dan matanya melotot. Itulah ciri-ciri kuntilaki. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita mistis ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya.
Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah.